Orang sibuk ngumpul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tutorial 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai retinopati hipertensi. Sebelumnya, perkenalkan, di sini ada 10 anggota. Yang pertama adalah Zelafatin Fatika, NIM J500190007, Hilda Zaniba Arifah, NIM J500190018, Ayuna Yangsari, J500190027, Fitania Marsha, J500190045, Fadila Nurul Medisa, J500190073, Citra Dewi Safitri, J500190075, Nur Maulida J500190085, Fatin Mufida J500190096, Salma Angelina Hanifah J500190132, dan yang terakhir saya sendiri Wanda MD Almansyah J500190136. Baik, next. Di sini kami akan membahas mulai dari definisi, klasifikasi, etiologi, epidemiologi, faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinis, penegakan diagnosis, diagnosis banding, tata laksana, prognosis dan komplikasi, serta pencegahan. Next. Silakan untuk teman yang bertugas. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ini ada definisi dan klasifikasi dari retinopati hipertensi. Untuk definisi sendiri, lanjut ke next selanjutnya. Untuk definisinya, untuk retinopati hipertensi ini adalah kerusakan pada retina dan pembuluh darah di sekitar retina yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi untuk retinopati hipertensi sendiri ini dia retinopati yang terjadi pada penderita hipertensi. Gitu. Lanjut untuk klasifikasi dari retinopati hipertensi ini berdasarkan SCA ini ada 4 stadium. Yang pertama stadium yang 0 ini dia stadium tidak ada perubahan ataupun normal. Lalu yang ke stadium pertama itu dia terdapat penyempitan atriolar yang hampir tidak terdeteksi, jadi ada penyempitan tapi tidak terlalu nampak. Lalu yang stadium kedua itu dia terdapat penyempitan yang jelas atau penyempitannya itu nyata dengan kelainan vokal. Lalu yang stadium 3 itu dia stadium 2 dan ditambah dengan pendarahan retina dan atau exudate gitu ada. Jadi terdapat cotton wool CWS-nya. Terus stadium yang keempat itu dia ada dari stadium 3 dan juga papil edema. Mungkin lanjut. Ya, selanjutnya untuk etiologi dan epidemiologi. Next. Jadi untuk etiologi dari retinopati hipertensi ini berdasarkan faktor resiko.
hipertensi yang berkepanjangan dan tidak terkontrol dengan baik. Faktor genetik ini juga sangat berperan. Lalu untuk faktor yang lainnya seperti riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit ginjal, aterosklerosis, diabetes mellitus, kolesterol yang tinggi, dan obesitas. Next. Lalu selanjutnya untuk epidemiologi ini, 2-15% populasi masyarakat umum diabetes itu sangat berkaitan erat dengan tekanan darah tinggi. Lalu di US sendiri, 5,8% pasien tanpa DM atau hipertensi. Lalu 9,6% dengan hipertensi saja. Lalu 24,3% pasien hipertensi dan juga DM. Lalu 85 pasien atau sekitar 39,9% penderita retinopati hipertensi ini dilihat dengan menggunakan oftalmoskop. Next. Yang ketiga itu ada faktor risiko. Nah, ada beberapa faktor risiko dari retinopati hipertensi. Yang pertama itu usia. Usia paling banyak yang terjadi retinopati hipertensi itu 45 sampai 64 tahun. Sedangkan untuk jenis kelamin itu banyak terjadi pada perempuan serta adanya riwayat keluarga seperti hipertensi sendiri. Lalu ada kebiasaan merokok, ada IMT atau indeks massa tubuh dengan obesitas lebih dari nilai IMT-nya 30. Lalu ada tekanan sistol. Tekanan sistol di sini lebih dari atau sama dengan 140 mg Hg. Lalu untuk diastol lebih dari atau sama dengan 90 mmHg dikatakan sebagai retinopati hipertensi. Mungkin selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk patofisiologi dari retinopati hipertensi. Next slide. Ya, hipertensi sendiri ini keadaan di mana peningkatan tekanan darah yang terjadi secara terus-menerus. Yang nanti dia dapat menyebabkan yang nanti akan menyebabkan 3 hal. Yang pertama adanya penebalan dinding arteriol. Ya, lalu yang kedua itu terjadi nekrosis pada fibronoid baik di otot polos maupun di endota pembuluh darah. Lalu yang ketiga terjadinya kebocoran di plasma darah. Selanjutnya, untuk retinohipertensi sendiri, retinopati hipertensi, nah ini yang pertama terjadinya vasokonstriksi, di mana pada vasokonstriksi ini yaitu penyempitan pada arteriol retina yang nanti berhubungan dengan keparahan dari hipertensi tersebut. Lalu yang kedua terjadinya pendarahan arteriosklerosis yang nanti ini bermanifestasi dari perubahan refleks arteriol pada persilangan arteri vena. Nah, selain itu terjadi juga yang ketiga itu peningkatan permeabilitas vaskular. Ini disebabkan adanya dari sebelumnya yaitu retina iskemia atau hipoksia yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan peredaran perdarahan dan juga bisa menyebabkan eksudat baik lunak maupun yang keras dan juga terjadinya edema retina. Selanjutnya yang kedua kita bahas juga koroidopati hipertensi. Nah, ini keadaan yang dialami oleh pasien muda atau pada hipertensi akut. Contohnya itu pada pasien preeklamsia,
pada pasien eklamsia atau hipertensi akselerasi. Dan jika dilakukan pemeriksaan, nanti akan muncul 3 keadaan ini. Yang pertama itu bintik-bintik Elsing, yaitu bintik-bintik hitam yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya kuning, yang disebabkan karena adanya infark pada koroidnya. Lalu yang kedua ini dapat dilihat garis-garis Yegris. Nah, garis-garis Yegris ini yaitu bintik-bintik juga, tapi tersusunnya secara linear di sepanjang pembuluh darah koroidnya. Nah, yang ketiga terjadilah ablasio retina eksudatif. Nah, ini khususnya terjadi pada pasien dengan toksemia kehamilan. Untuk patofisiologi sudah selanjutnya. Kemudian selanjutnya itu manifestasi klinis. Jadi gejala-gejala yang dirasakan pada orang yang menderita retinopati hipertensi itu yang pertama mengalami sakit kepala, kemudian nyeri pada mata dan terjadi penurunan penglihatan. Kemudian untuk tanda-tandanya itu yang dapat diobservasi adanya penyempitan arteriolar secara general dan vokal. Kemudian ada Elsnick spot, ada copper wiring retina, kemudian ada perubahan vaskularisasi dari retina, ada nicking arteriovenosa, ini sama aja kayak penyempitan arteriolar, kemudian ada perdarahan retina dalam bentuk flame shape atau blood shape, kemudian ada cotton wool spot dan juga papiledema. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu untuk penegakan diagnosis. Pertama, untuk dilakukan penegakan diagnosis, pertama yaitu dilakukan anamnesis pada riwayat hipertensi, yang dimana sering terjadi pada anamnesis itu keluhan pada penglihatan yang menurun dan juga adanya keluhan buram maupun disertai dengan berbayang. Lalu kedua, yang dimana pemeriksaan fisik yang terjadi pada retinohipertensi ini dikaitkan dengan tekanan darah, yang dimana tekanan darahnya itu didapatkan baik tekan diastolnya itu lebih dari 90 mmHg maupun dari tekanan sistolnya itu lebih dari 140 mmHg. Itu mulai terjadinya perubahan pada pembuluh darah retina. Lalu untuk pada pemeriksaan oftalmologi pada funduskopi ini dia itu untuk ditemukan adanya kelainan retina yang dimana disertai dengan gejala klinis lainnya, yang dimana dari pemeriksaan penunjang pada angiografi dari fluoresensi itu juga menunjukkan adanya letak dari kontras dari pembuluh darah retina, baik itu dari kebocoran kapiler retina maupun terjadinya neovaskularisasi. Dan juga bisa disertai dari pemeriksaan laboratorium untuk menyingkirkan penyebab lain dari hipertensi, retina hipertensi. Mungkin bisa selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu diagnosis banding. Untuk diagnosis banding dari retinopati hipertensi, ini ada 4. Yang pertama, retinopati diabetik. Pada retinopati diabetik, pada pemeriksaan funduskopi itu hampir sama dengan retinopati hipertensi, itu biasanya ditemukan blood-like appearance, mikroaneurisme. Kemudian juga kalau di retinopati diabetik ini ada dilatasi vena yang berkelok-kelok. Sedangkan kalau yang di hipertensi kan arterinya dia mengecil. Kemudian ditemukan soft exudat dan juga hard exudat. Lalu yang kedua ada katarak. Pada katarak di sini sama-sama terjadi penurunan visus yang perlahan, namun pada katarak ini penyebabnya itu diakibatkan karena adanya kekeruhan lensa yang terjadi secara berangsur-angsur. Kemudian pada pemeriksaan funduskopi juga
didapat refleks fundus yang hitam. Lalu yang ketiga ini ada glaukoma. Pada glaukoma juga sama, terjadi penurunan visus gitu. Terjadi peningkatan tekanan intraokuler, defek lapang pandang, atrofi papil saat saraf optik, tekanan intraokulernya lebih dari 20 mmHg. Kemudian pada pemeriksaan funduskopi terlihat atrofi papil saraf optik yang terlihat warnanya dari merah ke kuning menjadi pucat. Selain itu dapat ditemukan juga edem papil. Kemudian yang terakhir adalah kelainan refraksi. Next. Selanjutnya untuk tata laksananya itu yang pertama bisa dilakukan panretinal laser photocoagulation. Jadi panretinal laser photocoagulasi ini harus segera dilakukan pada penderita retinopati diabetes mellitus yang tipe proliferatif. Apabila terjadi retinopati diabetes mellitus yang tipe proliferatif disertai edem makula, harus dikombinasikan fokal dan panretinal laser photocoagulation. Untuk farmakologinya itu bisa digunakan inhibisi jalur biokimia tertentu yang berperan dalam proses perubahan retina dengan terapi obat-obatan seperti inhibitor protein kinase C, inhibitor vascular endothelial growth factors, sama reduktase aldose. Terus juga bisa diberikan steroid intravitreal itu untuk mengurangi edem makula, implan intravitreal flukinolon asetonit atau injeksi intravitreal triamkinolon 2-4 mg. Terus juga bisa dilakukan vitrektomi bila terdapat darah dalam badan vitreus. Next. Jadi di sini kita lihat untuk prognosisnya terlebih dahulu. Untuk retinopati hipertensi di sini bisa menyebabkan kehilangan penglihatan yang signifikan. Lalu terjadi perubahan pada retina yang dapat dihentikan ketika hipertensi ini diobati. Namun terjadi penyempitan arteriol dan juga perubahan AV tetap ada. Untuk hipertensi maligna yang tidak diobati, di sini untuk mortalitasnya mencapai 50% dalam 2 bulan, dan di sini hampir 90% pada akhir 1 tahun. Next. Di sini selanjutnya untuk komplikasi, yang pertama ada oklusi arteri retina. Nah, jadi ini terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah ke retina ini akan tersumbat oleh gumpalan darah. Yang kedua yaitu oklusi vena retina. Lalu untuk yang ketiga sendiri, aneurisma makroarterial retina. Nah, untuk yang keempat ada neuropati optik iskemik anterior. Nah, kondisi ini biasanya terjadi ketika tekanan darahnya itu tinggi. Nah, sehingga nanti akan menghalangi aliran darahnya, sehingga nanti bisa menghalangi atau merusak dari syaraf optiknya. Lalu untuk yang kelima ada degenerasi makula terkait dengan usia. Lalu untuk yang keenam ada glaukoma. Nah, jadi untuk retinopati hipertensi, yaitu kerusakan pada bagian retina dan juga pembuluh darah di sekitar retina. Nah, biasanya itu disebabkan karena tekanan darahnya tinggi atau hipertensi. Jadi, hipertensi ini bisa membuat pembuluh darah di bagian retina ini akan menebal. Nah, jadi semakin lama semakin menebal, nanti akan memicu dari penyempitan pembuluh darah yang nantinya itu akan menghambat darahnya sendiri, sehingga nanti akan mengalir ke bagian retina. Nah, akhirnya nanti untuk fungsi dari retina ini nanti akan terganggu dan juga akan menimbulkan gangguan penglihatan seperti glaukoma. Lalu untuk yang ketujuh, di sini ada emboli arterial retina. Lalu yang kedelapan untuk komplikasinya yaitu pembentukan membran epiretina, dan yang kesembilan di sini ada edema makula kistoid, dan yang ke-10 ada retinopati diabetik. Baik, next. Selanjutnya, pencegahan untuk retinopati hipertensi. Yang pertama, mencegahnya bisa dengan minum obat tekanan darah secara teratur untuk menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, bisa dengan rutin berolahraga, karena aktivitas rutin atau seperti 150 menit seminggu atau 30 menit per hari, itu dapat menurunkan tekanan darah hingga
sekitar 5-8 mmHg. Nah, olahraga sendiri itu dapat membantu menurunkan tekanan darah pada tingkat yang lebih aman. Selanjutnya yang ketiga, pencegahannya bisa dengan rutin memeriksa tekanan darah secara berkala. Selanjutnya bisa dengan menghindari atau berhenti merokok, karena setiap batang rokok itu meningkatkan tekanan darah selama beberapa menit setelah merokok. Nah, berhenti merokok itu dapat membantu mengembalikan tekanan darah ke kondisi normal dan menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, selanjutnya untuk mencegahnya bisa dengan menjaga berat badan. Nah, menjaga berat badan sehat, jika diperlukan diet, sebaiknya itu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter, karena dengan menjaga berat badan itu merupakan perubahan gaya hidup yang paling efektif untuk mengendalikan tekanan darah. Selanjutnya yang untuk pencegahannya bisa dengan meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Selanjutnya bisa dengan mengurangi stres, karena stres kronis itu dapat berpengaruh pada tekanan darah. Nah, terkadang beberapa reaksi terhadap stres itu meningkatkan tekanan darah seperti konsumsi makanan tidak sehat, minum alkohol, maupun merokok. Selanjutnya, yang terakhir, pencegahannya bisa melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Next. Baik, ini untuk daftar pustaka dari materi yang kita presentasikan tadi. Alhamdulillah untuk presentasinya sudah selesai. Selanjutnya di sini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Wanda. Ya, silahkan Dwi. Apa saja kondisi yang terkait dengan penyebab hipertensi yang juga berisiko menyebabkan retinopati hipertensi? Mungkin cukup, Wanda. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Dwi untuk pertanyaannya. Ini dari teman-teman kelompok saya mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Ya, mungkin ini ditampung dulu ya. Sebelumnya ini ada pertanyaan lagi nggak? Izin bertanya, Mbak Wanda. Ya, silakan. Apa gold standar untuk diagnosis retinopati hipertensi? Baik, terima kasih Mbak Syifa untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan mungkin sudah cukup dulu ya. Kita langsung jawab dulu ke pertanyaan yang pertama. Dari kelompok saya, apakah ada yang mau menjawab? Izin menjawab. Ya, silakan Mbak Maulida. Ya, jadi saya izin menjawab untuk kondisi apa saja yang terkait dengan penyebab dari retinopati hipertensi ini. Nah, jadi yang pertama itu bisa karena memiliki penyakit jantung. Lalu yang kedua bisa karena memiliki penyakit ginjal. Lalu bisa juga karena mengalami aterosklerosis. Lalu bisa karena mengidap diabetes. Nah, selain itu juga bisa karena di dalam tubuh kita karena kadar kolesterolnya itu tinggi. Lalu selain itu juga mungkin bisa karena adanya obesitas atau berat badan yang berlebih. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Maulida. Dari teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan lagi? Baik, mungkin belum ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk gold standar dari diagnosis retinopati hipertensi, silakan teman-teman, apakah ada yang mau menjawab?
Izin menjawab dulu. Izin menjawab. Ya, silakan Mbak Hilda. Mungkin untuk pemeriksaan gold standarnya untuk diagnosa dari retinopati hipertensi sendiri ini dapat ditegakkan itu berdasarkan dari anamnesis terlebih dahulu, terus pemeriksaan fisik, dan juga ada pemeriksaan penunjang yang tadi seperti ada funduskopi, terus pemeriksaan visus, pemeriksaan tonometri, gitu, terutama untuk pasien yang lanjut usia gitu. Dan juga pemeriksaan USG base scan untuk melihat kondisi di belakang lensa gitu. Itu juga diperlukan untuk menegakkan diagnosa yang pastinya gitu. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium sendiri juga itu juga penting untuk menyingkirkan penyebab lain dari retinopati sendiri selain dari hipertensi itu. Nah, mungkin untuk gold standarnya itu dia ada pemeriksaan funduskopi. Mungkin cukup. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hilda untuk jawabannya. Baik teman-teman, karena ini waktunya sudah habis, mungkin dari penanya apakah ada feedback? Mbak Syifa dan juga Mbak Dwi? Cukup, Wanda. Cukup. Mbak Syifa bagaimana Mbak Syifa? Sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok tutorial 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kelainan segmen anterior yaitu ulkus kornea. Next. Yang beranggotakan Vira Alifta NIM 1840, Anissa Anggraini NIM 05, Laras Kusuma Wardani NIM 12, Niken Mawati Hanafila NIM 19, Permatasari NIM 20, Alda Amelia Rifat NIM 44, Anda Safira Salsabila NIM 70, Aisyah Sabrina NIM 74, Tiuk Pungkasari NIM 76, Mandarini Dwi NIM 83, dan saya sendiri Salsabila NIM 131. Next. Baik, yang pertama untuk definisi dari ulkus kornea. Ulkus kornea merupakan hilangnya sebagian permukaan kornea akibat kematian jaringan kornea oleh infeksi bakteri, jamur, virus, atau proses alergi imunologi. Kemudian untuk klasifikasi dari ulkus kornea, berdasarkan letaknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ulkus kornea sentral. Ulkus kornea sentral masih terbagi lagi menjadi ulkus kornea bakterialis
ulkus kornea fungi, ulkus kornea virus, dan ulkus kornea ancatamoeba. Kemudian yang kedua adalah ulkus kornea perifer atau marginal, yang dibagi lagi menjadi ulkus cincin, ulkus kataral simplex, dan ulkus moren. Selanjutnya untuk etiologi dari ulkus kornea ada dua, yaitu infeksi dan juga non-infeksi. Next. Untuk yang infeksi dibagi menjadi 4. Yang pertama infeksi bakteri, itu biasanya disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa, kemudian Streptococcus pneumonia, dan juga spesies Moracella. Ini yang paling sering bakterinya. Kemudian infeksi jamur disebabkan oleh Candida, Fusarium, Aspergillus, Cephalosporin, dan juga spesies Mycosis. Kemudian ada infeksi akibat virus. Ini yang paling sering itu virus herpes simplex. Kemudian ada Acanthamoeba. Ini merupakan protozoa hidup bebas yang terdapat di dalam air yang tercemar. Biasanya mengandung bakteri dan juga materi organik. Itu sering terjadi pada pengguna lensa kontak soft lens, khususnya bila memakai larutan garam buatan sendiri. Next. Kemudian untuk non-infeksi, yang pertama ada bahan kimia bersifat asam atau basa tergantung pH. Kemudian radiasi atau suhu, contohnya itu lama menatap sinar matahari itu dapat merusak epitel kornea. Kemudian defisiensi vitamin A, obat-obatan, contohnya ada kortikosteroid, iodo 2 deoksiuridin, dan juga golongan imunosupresif. Kemudian kelainan dari membran basal, misalnya karena trauma, dan yang terakhir ada pajanan atau exposure. Next. Untuk epidemiologinya, insidensi ulkus kornea di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 5,5%, yang paling tertinggi itu di Provinsi Bali sebesar 11,0%, diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta 10,2% dan juga Sulawesi Selatan 9,4%. Untuk prevalensi kekeruhan kornea paling tinggi itu ditemukan pada kelompok petani, nelayan atau buruh dibanding pekerja lainnya, terutama laki-laki. Hal ini disebabkan karena riwayat trauma atau kecelakaan kerja pada mata, sehingga meningkatkan resiko terjadinya trauma kornea. Next. Selanjutnya yaitu adalah faktor risiko. Yang pertama, luka atau trauma pada kornea disebabkan karena penggunaan lensa kontak yang terlalu lama. Kemudian adanya goresan di bagian pinggir atau tepi lensa kontak yang mengikis kornea sehingga mudah menangkap bakteri pemicu infeksi. Kemudian partikel kotoran yang terperangkap di bawah lensa kontak bisa menggores kornea mata. Lalu mata kering, ini adalah kurangnya kadar air mata dapat menyebabkan permukaan kornea menjadi kering dan mudah terjadi gesekan. Selanjutnya adanya peradangan pada mata, cedera pada mata, dan kekurangan vitamin A. Next. Untuk patogenesis, di sini yang pertama ada tahap awal, yaitu berupa reaksi badan kornea yang segera bekerja sebagai makrofag disertai dilatasi pembuluh darah pada limbus dengan tampakan injeksi perikornea. Yang kedua ada tahap infiltrasi berupa proses peradangan, yaitu infiltrasi sel polimorfonuklear, sel mononuklear, dan sel plasma, yang dapat disertai dengan kondisi nekrosis. Nanti akan muncul tampakan bercak labu yang keruh dengan batas tidak jelas. Kemudian ada tahap ulceratif aktif berupa edema lapisan kornea karena eksudasi purulen, kongesti, dan hiperemis pada pembuluh darah sekitar kornea. Kemudian ada tahap regresi berupa mekanisme defensif dari sel kornea untuk perbaikan dan biasanya akan menimbulkan jaringan parut berupa kornea yang opak. Kemudian patofisiologi ulkus kornea itu nanti akan melibatkan segala hal yang dapat menyebabkan defek pada epitel kornea. Next.
untuk patofisiologi, nanti dengan adanya defek atau trauma pada kornea, maka badan kornea, wandering cell, dan sel-sel lain yang terdapat pada stroma kornea segera bekerja sebagai makrofag. Kemudian disusul dengan dilatasi pembuluh darah yang terdapat di limbus dan tampak sebagai injeksi di perikornea. Kemudian proses selanjutnya adalah terjadi infiltrasi dari sel-sel mononuklear, sel plasma, leukosit polimorfonuklear yang mengakibatkan timbulnya infiltrat yang tampak sebagai bercak warna kelabu, keruh dengan batas tak jelas dan permukaan tidak licin. Kemudian dapat terjadi kerusakan epitel, infiltrasi, peradangan, dan terjadilah ulkus kornea. Next. Selanjutnya yaitu untuk manifestasi klinis. Untuk gejala klinisnya sendiri pada ulkus kornea itu secara umum dapat berupa eritema pada kelopak mata dan konjungtivanya, lalu ada sekret yang mukopurulen, merasa ada benda asing di mata, pandangannya kabur, matanya berair, ada bintik putih pada kornea, silau, dan nyeri. Selanjutnya, penegakan diagnosis. Pada anamnesis itu biasanya ditemui mata kemerahan atau hiperemis, kemudian rasa sakit pada mata atau nyeri, kadang juga ditemui discharge, fotofobia, penurunan visual, dan pembengkakan kelopak mata. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya bisa ditemukan bintik nanah berwarna kuning sampai keputihan pada kornea. Kemudian kadang juga ditemukan ulkus terbentuk di seluruh permukaan kornea. Kemudian kadang juga terdapat pes atau nanah di belakang kornea. Lalu bisa juga ditemukan lesi berupa vesikel pada area wajah atau sekitar mata, di mana ini itu merupakan tanda infeksi dari virus herpes zoster atau herpes simplex. Kemudian diperhatikan juga apakah terdapat tanda Bell palsy yang bisa menyebabkan pasien mengalami lagophthalmus. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama pewarnaan fluoresin dan yang kedua adalah kultur. Nah, fungsinya kultur di sini adalah untuk mengetahui apakah si ulkus ini penyebabnya berupa infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Next. Diagnosis bandingnya yang pertama ada keratitis. Untuk keratitis sendiri ini bisa dalam bentuk keratitis bakteri maupun keratitis jamur. Untuk keratitis bakteri itu menunjukkan adanya infeksi bakteri pada mata yang menyebabkan peradangan dan berpotensi untuk menjadi ulcerasi kornea. Sedangkan ulkus kornea itu menggambarkan hilangnya jaringan kornea karena banyak kemungkinan penyebab. Lalu yang kedua itu ada endoftalmitis, yaitu merupakan peradangan berat pada seluruh jaringan intraokular yang mengenai dua dinding bola mata, baik itu retina maupun koroid, tanpa melibatkan sklera dan kapsul tenon. Untuk gejalanya itu ada fotofobi, nyeri pada bola mata, dan penurunan tajam penglihatan. Lalu yang ketiga ada episkleritis, yaitu peradangan pada episklera, di mana gejalanya itu ada produksi air mata yang berlebih, sensitivitas terhadap cahaya terang, dan ada sensasi seperti terbakar, nyeri, ataupun rasa mengganjal pada mata. Next. Selanjutnya untuk penata laksanaannya, yang pertama ada medikamentosa. Jadi penata laksana ulkus kornea itu harus dilakukan dengan pemberian terapi yang tepat dan cepat sesuai dengan kultur serta hasil uji sensitivitas mikroorganisme penyebab. Yang untuk jenis obat-obatan antimikrobialnya itu yang pertama bisa antibiotik. Nah, antibiotik ini harus sesuai dengan kuman penyebabnya atau spektrum luas yang diberikan sesuai
berupa salep, tetes, atau injeksi subkonjungtiva. Nah, pada pengobatan ulkus sebaiknya tidak diberikan salep mata karena dapat memperlambat penyembuhan dan dapat menimbulkan erosi kornea kembali. Nah, contoh antibiotiknya itu ada sulfanamid 10-30%, ada basitrasin 500 unit, ada tetrasiklin 10 mg, kemudian ada ditamisin 3 mg, kemudian ada erythromycin 0,5%, dan chloramfenicol 10 mg. Kemudian yang kedua itu anti jamur. Nah, anti jamur itu contohnya ada topical amphotericin B, ada thiomerosal, ada natamicin, ada mindazol, kemudian ada micafungin 0,1% tetes mata. Kemudian yang ketiga ada obat antiviral, itu diberikan ke herpes zoster. Itu pengobatannya bersifat simptomatik, diberikan steroid lokal, di mana untuk mengurangi gejala sikloplegik, antibiotik. Nah, kemudian bisa diberikan antibiotik spektrum luas, itu bertujuan untuk infeksi sekunder. Kemudian untuk ada juga analgetik, itu bila terdapat indikasi serta antiviral topikal berupa salep, acyclovir 3% tiap 4 jam. Kemudian yang keempat itu ada anti-akantomoba, itu dapat diberikan poliheksametilen biguanid ditambah propamidin esetionat atau salep clohexidin gluconat 0,02%. Untuk obat-obat jenis lainnya itu yang pertama itu ada sulfas atropin, itu dalam bentuk salep ataupun larutan. Nah, kebanyakan dipakai sulfat atropin itu bekerja selama 1-2 minggu. Kemudian ada jenis juga obat skopolamin sebagai midriatika. Kemudian yang terakhir itu ada analgetik yang untuk menghilangkan rasa sakit. Contohnya itu diberikan tetes pantokain atau tetrakain. Nah, dalam sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa pemberian nerve growth factor atau NGF secara topikal dapat menginisiasi aksi penyembuhan luka pada ulkus kornea yang disebabkan oleh trauma kimia, fisik, dan iatrogenik, serta kelainan autoimun tanpa efek samping. Kemudian untuk penataan pembedahan itu bisa dilakukan flap konjungtiva. Nah, tujuan dari flap konjungtiva adalah mengembalikan integritas permukaan kornea yang terganggu dan memberikan metabolisme serta dukungan mekanik untuk penyembuhan kornea. Kemudian bisa juga dilakukan keratoplasti atau transplantasi kornea. Nah, ini merupakan jalan terakhir jika penata-laksanaan di atas tidak berhasil. Nah, indikasi keratoplastik itu yang pertama dengan pengobatan tidak sembuh, yang kedua terjadinya jaringan parut yang mengganggu penglihatan, yang ketiga kedalaman ulkus telah mengancam terjadinya perforasi. Nah, di dua jenis keratoplastik, yang pertama itu ada keratoplastik penetra, itu berupa penggantian kornea seutuhnya. Kemudian yang kedua itu ada keratoplastik lamelar dengan penggantian sebagian dari kornea. Nah, dalam sebuah penelitian juga menyatakan bahwa pemberian terapi tambahan berupa fototerapi laser argon sangat berguna dalam pengobatan ulkus kornea. Mungkin cukup. Next. Nah, untuk komplikasi yang bisa terjadi pada ulkus kornea itu, yang pertama ada kebutaan parsial atau total yang dikarenakan endoftalmitis. Nah, agar komplikasi ini tidak terjadi itu, bisa segera periksa ke dokter bila muncul gejala seperti nyeri di mata, penglihatan memburuk, ataupun keluar cairan pada mata. Lalu yang kedua adalah panoftalmitis atau peradangan pada keseluruhan bagian mata. Nah, biasanya ini tuh dikarenakan perforasi kornea yang berlanjut. Lalu yang ketiga ada prolaps
iris itu adalah kondisi pada kornea yang mengalami perlukaan sehingga iris itu berada di bilik anterior mata dan keluar ke daerah ekstraokuler. Lalu yang keempat itu adalah sikatrik kornea atau terbentuknya jaringan parut pada kornea. Yang kelima katarak, yang keenam adalah glaukoma sekunder, dan yang terakhir itu adalah perforasi kornea dan destematoxel. Nah, ulkus kornea yang tidak ditangani dengan baik itu nanti akan menyebabkan perforasi kornea. Next. Nah, untuk prognosis dari ulkus kornea itu adalah buruk atau malang karena komplikasi yang dapat terjadi berupa perforasi kornea, endoftalmitis, panoftalmitis, dan lain sebagainya tadi yang sudah disebutin itu. Apabila sembuh itu maka akan menyebabkan terbentuknya sicatrix kornea yang juga akan mengganggu penglihatan penderita. Next. Selanjutnya, peran kedokteran keluarga untuk pencegahan dan edukasi pada ulkus kornea, yaitu karena disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit, maka penyakit ini bisa dicegah dengan yang pertama, segera mencari pertolongan medis saat muncul gejala infeksi mata. Kedua, harus selalu mewaspadai bila terjadi cedera pada mata. Soalnya nanti akan berujung fatal, seperti ulkus kornea ini. Yang ketiga, melindungi bagian mata, misalnya menggunakan APD atau kacamata, dan lain sebagainya saat melakukan aktivitas atau bekerja. Keempat, jika menggunakan lensa kontak, pastikan untuk selalu membersihkan sebelum dan sesudah menggunakannya dengan larutan yang steril, larutan isotonik, seperti yang mengandung sodium klorid, dan selalu mencuci tangan sebelum menyentuh lensa kontak. Terus kalau mau tidur juga lensa kontaknya tuh dilepas. Untuk pemakaian lensa kontak maksimal 8 jam per hari. Selanjutnya, pencegahan selanjutnya itu tidak boleh dibebat karena itu akan menaikkan suhu sehingga akan berfungsi sebagai inkubator. Jadi tempat pertumbuhan bakteri seperti itu. Kemudian untuk sekret yang mukopurulen tadi, itu dibersihkan 4 kali dalam hari. Terus dilakukan debridement untuk membantu penyembuhan. Next. Baik, ini untuk referensi dari kelompok kami. Next. Next. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup, apakah dari kelompok tutorial 1 dan tutorial 3 ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Silakan teman-teman. Izin bertanya, Salsa. Silakan Salma. Izin bertanya, apa saja tanda ulkus yang khas dari infeksi pada virus, bakteri, dan jamur? Terima kasih. Ya, terima kasih Salma. Mungkin bisa ditampung terlebih dahulu pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Salsa. Silakan Fadila. Bagaimana bahan kimia asam dan basa bisa menjadi penyebab ulkus kornea? Terima kasih Fadila. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Jika belum, untuk kelompok 2 silakan yang ingin menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Aku izin jawab ya teman-teman. Andri bisa minta tolong dibukain di gambar yang diklasifikasi tadi. Aku mau jawab yang soal pertanyaan yang pertama ya, tanda patognomonik atau tanda yang khas. Itu adanya bintik putih pada mata
karena defeknya itu tuh udah sampai ke stroma dan terus sudah ada hipopion. Hipopion itu adanya pus atau nanah di BMD, bilik mata depan. Itu bisa dilihat teman-teman di gambar. Yang pertama untuk paling atas itu kan ulkus kornea karena virus. Nah itu lesinya itu berbentuk dendrit. Selanjutnya yang di bawah itu karena akantamoeba itu lesinya itu atau hipopionnya, pusnya itu berbentuk ring infiltrat kayak cincin gitu. Terus nyerinya itu hebat. Untuk secara klinis itu tapi nggak berat. Yang di bawahnya itu karena bakteri, itu hipopion batasnya tegas, tepinya juga tegas. Yang paling bawah itu karena jamur, itu ada infiltrat abu-abu warnanya dikelilingi infiltrat halus, disebut dengan fenomena satelit atau lesi satelit. Mungkin itu nanti bisa ditambahin teman-teman. Terima kasih Manda atas jawabannya. Mbak Salma, apakah ada feedback? Cukup, Salsa. Ya, terima kasih. Selanjutnya teman-teman untuk nomor 2 silakan jika ada yang mau menjawab. Izin menjawab untuk yang nomor 2. Jadi bagaimana bisa terjadi? Jadi bila mata terkena trauma suatu bahan asam, maka akan terjadi peristiwa berikut. Pada minggu pertama akan terjadi koagulasi protein epitel kornea yang mengakibatkan kekeruhan pada kornea. Nah, jika keruh maka akan terkelupas korneanya. Nah, ini bisa mengenai jaringan yang lebih dalam seperti stroma, kemudian keratosit dan juga endotel kornea. Nah, akibatnya nanti bisa terjadi edem kornea dan juga eritis dan katarak. Nah, pada minggu 1-3 umumnya itu mulai sembuh, tetapi pada trauma asam yang berat akan terbentuk ulkus dengan vaskularisasi yang bersifat progresif. Kemudian untuk yang basah itu biasanya lebih berat daripada yang asam karena bahan-bahannya itu bisa mempercepat penetrasi sel membran dan bisa masuk ke bilik mata depan. Nah, bahkan bisa sampai menembus kornea, COA, dan juga retina. Akibatnya bisa terjadi kebutaan. Nah, itu bisa menjadikan penghancuran jaringan kolagen kornea. Akibatnya sel jaringan pecah dan juga rusak. Lalu akan terjadi udem dan juga terdapat serbukan sel PMN ke dalam kornea. Dan terjadi pembentukan pembuluh darah baru atau neurovaskularisasi. Nah, akibatnya nanti sel basal epitel nanti akan rusak dan juga terlepas. Nah, nanti bisa berkelanjutan menjadi ulkus kornea. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih Mbak Vira atas jawabannya. Apakah Mbak Fadila ada feedback? Ya, cukup. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok tutorial 2 telah selesai. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kalazion. Untuk dari tutorial 1 untuk anggotanya yang pertama ada Yasmindra Karolin, NIM J519 0009
Lalu ada Putri Wahyu, J519-0031. Selanjutnya ada Fikri Hardian, J519-0092. Lalu ada Azhara Kansamuza, J519-0105. Selanjutnya ada RR Nadira Al-Fazri, J519-0117. Selanjutnya ada Syifa Ramadhani Susilo, J519-0121. Selanjutnya ada Ida Maisaroh, J519-0123. Selanjutnya ada Ulaya, J519-0125. Selanjutnya ada Asti Ajiwigati, J519-0133. Selanjutnya ada Ageng Beta, J519-0138. Lalu selanjutnya di sini untuk definisi, silakan yang ingin menjelaskan definisi. Baik, izin untuk menjelaskan untuk definisi. Dari definisi sendiri, kalazion adalah inflamasi lokal pada palpebra yang disebabkan oleh obstruksi dari kelenjar meibum. Nah, kelainan ini sering berhubungan dengan akne rosacea, kemudian seborrheic, atopi, dan blefaritis kronis. Kemudian kelenjar meibum yang terletak di lempeng tarsal menghasilkan minyak penyusun lapisan air mata. Nah, untuk epidemiologinya secara umum itu sering terjadi pada pria dan wanita dari berbagai ras. Kemudian untuk usianya itu sekitar 30-50 tahun. Nah, kemungkinan disebabkan karena meningkatnya hormon androgen yang menyebabkan peningkatan viskositas sebum. Selanjutnya. Selanjutnya. Silakan selanjutnya untuk epidemiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari bisa next Siva PPT-nya. Kalazion merupakan suatu penyakit idiopatik di mana penyebabnya tidak diketahui, lebih sering timbul pada palpebra superior, di mana jumlah kelenjar meibum lebih banyak daripada di palpebra inferior. Penebalan dari saluran kelenjar meibum juga dapat menimbulkan disfungsi dari kelenjar meibum. Kondisi ini tampak dengan penekanan pada kelopak mata yang akan menyebabkan keluarnya cairan putih seperti pasta gigi yang seharusnya hanya sejumlah kecil cairan jernih berminyak. Kalazion dihubungkan dengan dan akne rosacea. Higien yang buruk pada palpebra dan faktor stres juga sering dikaitkan dengan terjadinya kalazion. Kalazion disebabkan oleh minyak dalam kelenjar terlalu pekat untuk mengalir keluar kelenjar atau saluran kelenjar minyak yang tersumbat. Oleh karena tidak dapat mengalir keluar, produksi minyak tertimbun di dalam kelenjar dan membentuk tembel inflamasi dan kadang-kadang jaringan parut. Mungkin bisa next, Siva. Selanjutnya untuk faktor risiko, di sini faktor risikonya semua orang dalam kelompok umur berapapun dapat terkena kalazion, namun ada beberapa keadaan yang dapat mendukung untuk terjadinya kalazion, seperti yang pertama, memiliki riwayat kalazion sebelumnya, lalu pada kondisi blefaritis atau peradangan pada kelopak mata, selanjutnya yang terakhir memiliki riwayat kelainan kulit tertentu seperti rosacea, akne, atau dermatitis seborrheic. Selanjutnya, silakan. Baik, jadi kalazion itu seringkali bermanifestasi sebagai benjolan yang tidak nyeri selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Nah, seringkali pasien yang datang itu mengeluhkan adanya ketidaknyamanan pada bagian mata.
Nah, apabila ukuran kalazion itu cukup besar, itu bisa menyebabkan astigmatisme. Selain itu, pasien yang mengalami rekurensi itu harus dicurigai adanya kemungkinan malignansi. Untuk spesifiknya manifestasi klinisnya yaitu terdapat benjolan pada palpebra superior, kemudian ukurannya tidak lebih dari 1 cm, tidak nyeri, tidak ada hiperemia, dan tidak berfluktuasi. Next. Ya, untuk patogenesisnya, yakni dari kelenjar meibom ini menghasilkan suatu minyak. Nah, minyak ini sebagai penyusun lapisan air mata. Bila kelenjar ini mengalami obstruksi, maka kandungan kelenjar dapat terinfiltrasi ke jaringan sekitar dan memicu inflamasi granulomatos. Edema yang disebabkan dari obstruksi kelenjar meibom itu hanya terbatas pada konjungtiva palpebra. Namun, ada kalanya lesi ini akan membesar dan bisa menembus lempeng tarsal dan bisa menembus palpebra bagian eksternal. Secara histologis, kalasion ini menggambarkan radang lipogranulomatous kronis. Penyebabnya dari bakteri. Paling sering biasanya itu Staphylococcus aureus ini. Belum jelas. Nah, kerusakan lipid yang mengakibatkan tertahannya sekresi kelenjar kemungkinan karena enzim dari bakteri, sehingga membentuk jaringan granulasi dan mengakibatkan inflamasi. Nah, kalesion berbeda dengan hordeolum, karena hordeolum ini terjadi karena akibat peradangan steril daripada infeksi dan juga obstruksi kelenjar, sedangkan kalesion hanya ditandai dengan massa jaringan granulasi dan peradangan kronis. Dengan adanya limfosit dan makrofag yang syarat lipid. Nah, hordeolum internal dan eksternal merupakan peradangan piogenik akut dengan leukosit PMN dan nekrosis dengan pembentukan pustul. Secara umum, kalasion cenderung lebih besar, tidak terlalu nyeri, dan memiliki presentasi kronis dibandingkan hordeolum. Nah, untuk peradangan akut hordeolum akhirnya bisa menyebabkan kalasion kronis tanpa rasa sakit. Selanjutnya untuk penegakan diagnosis, nah kalazion ini dapat ditegakkan secara klinis. Nah untuk keluhan kalazion berulang itu adanya nyeri, hiperemia, madarosis dengan klinis tampak ulkus atau nodul. Nah itu perlu dicurigai sebagai keganasan. Yang paling sering dikaitkan itu ada karsinoma kelenjar sebasea. Nah, untuk pemeriksaan kultur itu dapat membantu mengetahui etiologi dari kalazion, seperti Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, dan Propionibacterium acna. Nah, itu adalah bakteri yang sering ditemukan. Untuk pemberian antibiotik itu tidak direkomendasikan untuk kalazion, terkait dengan radang lipogranulomatous yang steril, kecuali apabila terjadi infeksi sekunder dengan tanda-tanda inflamasi yang nyata. Next. Baik, selanjutnya yaitu diagnosis banding ya. Nah, untuk diagnosis bandingnya sendiri, yang pertama blepharitis dewasa. Nah, blepharitis itu gejalanya bengkak dan juga kemerahan, kemudian kelopak matanya terasa gatal, kemudian mata merah, kemudian bulu mata tepi itu ada kotorannya gitu. Nah, itu sama dengan kalazion, sama ada benjolan gitu. Kemudian selain itu ada juga ptosis. Nah, ptosis ini itu sama halnya dengan blepharitis. Kemudian selanjutnya itu hordeolum. Nah, hordeolum sendiri itu bintitan ya. Nah, bintitan ini tuh matanya itu berair, sama juga matanya merah, kemudian kelopak matanya itu bengkak dan nyeri. Sedangkan tadi untuk kalazionnya itu kan tidak merasa nyeri kan. Nah, kemudian ada dacryoadenitis. Nah, dacryoadenitis ini tuh penyakit langka. Nah, ini tuh terjadi sama halnya dengan anak-anak. Nah, itu tuh dikarenakan adanya infeksi virus Epstein-Barr dan juga campak ataupun influenza. Nah, gejalanya sendiri itu ada nyeri hebat di daerah glandula lakrimalnya, kemudian nyeri apabila matanya bergerak, kemudian kelopak matanya itu bengkak dan juga belelekan.
Mungkin itu. Oke, baik, selanjutnya adalah komplikasi dan juga prognosis. Untuk komplikasi dari kalazion sendiri itu yang pertama ada kerontokan bulu mata, terus ada trichiasis, terus selain itu ada lid notching, terus ada juga infeksi, dan ada gangguan penglihatan terutama pada kalazion yang ukurannya itu lebih dari 5 mm. Nah, untuk prognosisnya itu sebagian besar kasus kalazion memiliki prognosis yang baik dengan tata laksana konservatif dan medikamentosa. Kalazion yang tidak mendapatkan penata laksanaan atau hanya drainase sebagian akan meningkatkan resiko kekambuhan. Kemudian untuk tata laksananya yang pertama untuk kalazion ini merupakan self-limiting disease, jadi untuk daya tahan tubuh yang baik itu cukup untuk mengobati kalazion. Nah, untuk itu diperlukan istirahat yang cukup dan juga memberikan nutrisi yang baik. Selain itu bisa dilakukan dengan kompres hangat. Di sini 2-4 kali selama 15 menit yang fungsinya adalah untuk mencairkan sekresi lipid yang nantinya itu mengobstruksi duktus kelenjar gitu. Jadi membantu untuk drainase kelenjar itu sendiri. Kemudian bisa dengan membersihkan kelopak mata untuk membersihkan debris yang membuntu muara dari duktusnya. Kemudian bisa menggunakan kortikosteroid itu untuk kasus kronis jika sudah dilakukan terapi konservatif tapi tidak membaik, dan juga bisa dilakukan kuretase dan juga drainase. Itu jika kalazionnya berukuran besar. Alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Maka ada yang ditanyakan teman-teman dari presentasi kelompok tutorial 1. Ya, izin bertanya, Ketua. Ya, silakan Mbak Wanda. Mengapa kalazion itu bisa menyebabkan astigmatisme? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan teman-teman. Satu lagi. Izin bertanya. Ya, silakan Mbak Ayu. Apa jenis kortikosteroid yang digunakan untuk terapi kalazion? Terima kasih. Sama. Silakan yang teman-teman yang ingin menjawab dari tutorial 1. Untuk pertanyaan yang pertama. Baik, izin menjawab Syifa. Jadi mengapa kalazion bisa menyebabkan astigmatisme? Nah, astigmatisme itu kan terjadi karena kelengkungan kornea yang abnormal. Jadi pada penderita kalazion itu palpebranya itu membengkak. Jadi seperti ada benjolan gitu. Nah, kalau benjolan atau pembengkakannya itu cukup besar, dia itu bisa menekan kornea. Jadi kelengkungan kornea itu menjadi tidak normal dan bisa menyebabkan astigmatisme. Bagaimana Mbak Wanda, apakah ada feedback? Terima kasih Mbak Nadira, sudah cukup. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang menjawab dari tutorial 1? Silakan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua tadi tentang kortikosteroid yang digunakan. Biasanya jika pada kasus kronis kalazion
itu menggunakan injeksi intralesi kortikosteroid berupa triamcinolone acetanoid 40 mg. 1-2 mg. Ini dapat membantu kalazion yang ukurannya kecil, kalazion pada tepi palpebra ataupun kalazion yang multiple. Tapi pada orang yang berkulit gelap ini dapat menyebabkan depigmentasi pada area injeksi. Mungkin itu untuk jawabannya. Kalau ada feedback. Mungkin sudah cukup. Terima kasih. Baik, alhamdulillah untuk tutorial 1 presentasinya hari ini sudah selesai. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.